Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari permainan bola besar yang mana kita nantinya akan fokus pada permainan bola voli dan teknik yang akan kita pelajari adalah servis bawah. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil evaluasi keterampilan gerak servis bawah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan latihan servis bawah permainan bola voli. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merancang latihan servis bawah permainan bola voli untuk 1 kali latihan. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan aktivitas latihan pukulan servis bawah pada permainan bola voli sebanyak 5 kali. Sebelum kita lanjutkan lagi, perlu diketahui bahwa servis bawah adalah melakukan pukulan pertama sebagai awal permainan bola voli, dimulai ke arah area lapangan lawan. Dan tekniknya menggunakan servis bawah atau memukul dari arah bawah. Kapan servis dilakukan? Jadi servis itu dilakukan di waktu awal permainan bola voli dimulai. Jadi untuk memulai sebuah pertandingan bola voli, yaitu dilakukan servis. Kemudian fungsi. Jadi fungsi sebuah servis itu adalah sebagai serangan awal. Di samping tadi memulai, juga sebagai serangan awal untuk mendapatkan poin atau angka. Maka tepatkan bola pada area lapangan lawan yang kosong atau kepada pemain lawan yang pertahanannya lemah. Jadi di dalam servis ketika lawan tidak mampu mengembalikan bola, kita akan mendapatkan poin. Kemudian sikap awal, jadi kita sudah masuk pada tekniknya. Sikap awal yang pertama adalah berdiri dengan kaki non-dominan atau kaki yang jarang kita gunakan berada di depan dan jari-jari kaki menghadap ke depan. Bisa diperhatikan pada gambar. Biasanya kaki non-dominan itu umumnya pada kaki kiri. Namun ada kalanya seseorang itu dominannya pada kaki kirinya, bukan kaki kanannya. Kemudian kaki dominan harus berada di belakang dengan ujung jari menunjuk agak keluar, jadi agak serong ya dari posisi lurus. Kalau kaki yang non-dominan tadi lurus ke depan, sedangkan yang kaki dominan itu agak serong ke samping. Kemudian pindahkan berat badan ke kaki yang dominan. Jadi berat badan itu berada di kaki yang dominan. Jadi kalau kita bayangkan badan kita condong ke arah kaki yang dominan. Kemudian pastikan panggul Anda menghadap lurus ke depan, bukan miring ke samping. Jadi panggulnya menghadap ke depan ya, enggak ke samping. Itu baru sikap awal. Kemudian sikap memegang bola. Jadi bisa diperhatikan pada gambar. Telapak tangan dibuka pada tangan yang tidak dominan ya. Jadi yang digunakan untuk memegang bola adalah tangan yang tidak dominan. Biasanya juga adalah tangan kiri. Kemudian dibuka serupa mangkok, kemudian letakkan bola di atasnya. Bisa diperhatikan pada gambar. Dan yang kedua, pastikan bola terletak dengan kukuh sehingga tidak goyang. Jadi tangan agak mencengkeram tapi tidak terlalu keras ya, agar bola itu tidak goyang dan tidak jatuh. Kemudian jaga jari agak lemas ya, jadi tidak terlalu keras memegangnya untuk mengalirkan berat bola. Nah, ini bisa membantu saat agar bola tetap seimbang. Kemudian jangan genggam bola dengan jari-jari. Bola harus stabil tetapi masih bisa terbang saat dipukul.
di tengah-tengah ya, antara keras dan antara kencang dan tidak kencang. Kemudian yang ketiga ada sikap badan. Sikap badan nanti dibagi menjadi dua. Yang sikap badan pertama bisa diperhatikan gambar juga. Turunkan bola, bawa lengan yang memegang bola ke samping, di depan lengan pukul. Jadi tangan yang memegang bola itu nanti berada di depan, sedangkan tangan yang memukul nanti berada di belakang. Kemudian bola seharusnya berada di ketinggian bagian tengah paha. Jadi kalau kita posisikan bola diturunkan sampai pada antara atau tengah-tengah paha kita. Kalau kita terlalu tinggi nanti arah bolanya akan melambung. Atau malah kadang ke belakang. Kalau kita terlalu rendah nanti bolanya tidak mau melambung sehingga nyangkut di net, jadi tidak melewati net. Kemudian luruskan lengan yang menggenggam bola dan gerakkan ke samping menggunakan bahu, bukan siku. Jadi nanti lengannya nanti yang menggerakkan adalah bahunya ya, jadi yang bergerak bukan sikunya. Kemudian yang terakhir, sebaiknya posisi bola serendah mungkin. Dengan begitu pula bisa dipukul sekeras mungkin saat menaikkan seluruh tubuh Anda ke depan. Jadi bola semakin rendah, itu nanti ancang-ancang kita akan semakin jauh. Kemudian sikap badan yang kedua, condongkan kedua bahu ke depan. Jadi bahunya dibawa condong ke depan, kemudian gerakan panggul ke belakang dan pertahankan punggung bagian atas seluruhnya ya. Mungkin saat mendekatkan bahu ke bola, dengan demikian Anda memiliki kontrol lebih terhadap bola. Jadi panggulnya dibawa ke belakang, bahunya dibawa ke depan. Kemudian, posisinya jangan sampai membungkuk, tetapi jangan pula berdiri tegak. Jadi antara bungkuk, kayak orang rukuk kalau sholat, sama berdiri tengah-tengahnya. Kemudian saat menggerakkan panggul ke belakang, Anda bisa menaikkan ujung jari kaki depan sehingga tumit menyentuh lantai dan ujung jari menunjuk ke atas. Jadi untuk ancang-ancang biar tambah jauh, kaki yang berada di depan, jari-jarinya diangkat ke atas sehingga yang jadi tumpuan adalah tumitnya. Kemudian selanjutnya ada pandangan ya, ini juga penting juga. Sesuaikan sudut pandang Anda ke net. Jika Anda membidik ke kiri, dalam bahu akan menunjukkan kiri dan kaki belakang bergerak agak ke kanan. Jadi kalau main Angry Bird itu panahnya yang diarahkan ke panah itu ibaratnya kalau dalam Angry Bird panah itu adalah pandangan kita, kemudian ketapelnya itu adalah posisi kakinya. Kemudian telusuri garis lurus menyeberangi lapangan dengan pandangan Anda. Ini nanti untuk membidik sasaran ya. Kemudian bawa mata Anda dari titik pendaratan bola yang diinginkan ke titik di bagian bawah bola yang akan dipukul. Jadi setelah kita melihat atau mencari sasaran kita yang mau kita pukul di mana, kemudian bawa pandangan kita ke arah titik pukul bola. Kemudian jika Anda harus menggerakkan kepala ke samping untuk menelusuri garis dari titik pendaratan ke titik pukul, sebaiknya aturlah kedua kaki dan bahu sehingga menghadap titik pendaratan yang diinginkan. Jadi kalau ingin noleh-noleh, yang penting bidikan kita adalah, patokannya adalah bahu kita, bahu dan kaki. Kalau bahu dan kaki kita sudah mengarah pada arah bidikan, untuk pandangan mata mau noleh-noleh tidak masalah. Kemudian telapak tangan. Jadi tangannya dikepalkan. Tangan yang digunakan untuk memukul ya, bukan yang memegang bola. Tangan dikepalkan. Kemudian setelah itu putar lengan sehingga kepalan atau tinju dan pergelangan tangan menghadap ke atas. Jadi nanti perkenaan bolanya ada pada tangan yang bagian bawah ya, yang bagian bawah itu diarahkan ke atas. Kemudian bayangkan Anda menghantam titik pukul pada bola dan ikuti garis yang mengarah titik pendaratan bola.
Jadi bolanya dipukul sesuai dengan titik pukul, bolanya juga diarahkan sesuai bidikan atau sesuai daerah yang ingin kita tuju, daerah jatuhan bola yang ingin kita tuju pada daerah lawan. Kemudian boleh menghadapkan tinju ke samping dengan pergelangan tangan diputar ke dalam jari jempol menghadap ke atas. Jadi boleh menggunakan kepalan atau tangan bagian dalam, boleh juga menggunakan tangan bagian samping yang posisinya yang ada jempolnya ya. Kemudian gerakan memukul. Tarik lengan, memukul lurus ke belakang. Jadi lengan yang digunakan untuk memukul itu diayunkan atau ambil ancang-ancang lurus ke belakang. Kemudian lengan harus bergerak cepat seperti bandul. Jadi kemudian sendi yang digunakan untuk bergerak adalah sendi bahu ya, bukan siku ya. Kalau kita menggunakan siku nanti otomatis seringnya bola nanti akan naik ke atas, jadi tidak melewati net. Kemudian tadi lengan harus bergerak seperti bandul, kemudian setelah itu ayunkan ke depan dengan kukuh dan pukul bagian bawah bola dengan kepalan tangan Anda. Jadi setelah diayunkan ke belakang, kemudian ayunkan ke depan untuk memukul bola dengan kokoh ya, menggunakan telapak tangan. Kemudian sebaiknya pukul bola persis di bawah bagian tengah sehingga melambung naik dan melewati net. Jadi kalau saudara-saudara semua memukul samping, nanti bola tidak bisa, atau tidak dari bawah, nanti bola tidak bisa melewati net karena bola tidak melambung. Kemudian percepat ayunan Anda persis sebelum tangan menyentuh bola. Jadi dari belakang gerakannya dipercepat, kemudian pada titik paling cepatnya ketika lengan sesaat sebelum sampai pada perkenaan bola. Kemudian perkenaan bola. Langkahkan kaki ke depan sesaat atau saat mengayun lengan. Jadi saat lengan saudara ayunkan untuk memukul bola, lengan yang digunakan memukul, kaki yang belakang tadi juga mengikuti arah ayunan atau arah ke depan. Kemudian naikkan seluruh tubuh ke depan dan dorong bola sampai melewati net. Jadi posisi tangan dari belakang, kemudian ke bawah, kemudian bawa ke depan dan naik sehingga bola bisa melewati net. Nah, ketika melakukan gerakan ayunan tersebut, tubuh juga dibawa ke depan biar tolakannya atau biar pukulannya semakin keras. Kemudian geser berat badan Anda ke kaki yang tidak dominan atau kaki depan. Jadi yang tadi posisi berat badannya ditumpukan pada kaki yang belakang atau kaki yang dominan. Kemudian setelah bola kena atau setelah dipukul, berat badan dibawa ke depan pada kaki yang tidak dominan. Kemudian setelah bola dipukul, lengan Anda harus meneruskan ayunannya. Jadi ini judulnya keliru, saya mohon maaf. Jadi bukan perkenaan bola tapi sikap akhir ya. Anda harus meneruskan ayunannya. Jadi setelah memukul tidak serta-merta langsung ayunan kita berhenti mak jegrek gitu ya. Tapi kita melanjutkan arah pukulannya. Kemudian naik dengan sepenuhnya ke atas supaya bola benar-benar meluncur dan melewati net. Jadi setelah memukul bola, setelah bola kena, ayunan kita juga mengikuti arah pukulan kita atau arah ayunan kita. Kemudian pertahankan lengan tetap lurus. Lengan harus terayun lurus layaknya bandul sampai setinggi atau persis di atas kepala Anda. Kemudian bayangkan kembali garis yang ditelusuri dari titik pendaratan ke titik pukul. Dan yang terakhir, tinju Anda harus menelusuri garis tersebut saat melakukan gerakan tindak lanjut. Dan di sini ada animasi video.
cara melakukan servis bawah. Silakan diamati videonya. Bisa diperhatikan posisi awal ya, seperti yang saya deskripsikan tadi. Nah, ini tampilan gerakannya. Nah, kakinya di bawah maju. Dan ingat, saat melakukan servis kita harus berada di belakang garis lapangan wilayah kita. Nah, ini contoh passing atas, kita tidak mempelajari. Kemudian ini diperhatikan. Ini juga ada video cara melakukan servis bawah, bisa diperhatikan. Ini posisinya, bisa menggunakan kepalan yang bagian samping ya, yang ada jempolnya ya. Yang penting tangannya mengepal. Nah, posisi kaki yang tidak dominan berada di depan, yang dominan berada di belakang. Kemudian tangan yang tidak dominan memegang, tangan yang dominan melakukan pukulan. Ini slow motion, silahkan diperhatikan. Dan condong ke depan, diayunkan. Nah, setelah bola terkena atau tangan mengenai bola, tangan tidak langsung berhenti ya, tapi mengikuti arah ayunan sampai ke atas. Dan kita juga mengira-ngira bagaimana kekuatan kita yang kita gunakan untuk mengayun. Kemudian yang paling penting adalah sendi yang digunakan untuk mengayun bukan dari siku, tapi melainkan dari bahu. Saya putar kembali videonya, silakan diamati. Dari posisi awal, kemudian sikap badan, kemudian ayunan, perkenaan, sampai sikap lanjutan atau sikap tidak lanjut. Silakan diperhatikan. Itu ya, ayunannya dari bahu ya, tidak dari siku ya, itu yang perlu diperhatikan. Karena yang sering keliru atau yang sering salah itu adalah pada ayunan. Kalau ayunannya pada siku, nanti bolanya tidak ke depan, tapi naik. Dan itu saja mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, nanti ada penugasan. Tugasnya mempraktikkan servis bawah bola voli ya. Bolanya boleh menggunakan bola plastik, tidak harus bola voli. Dan ukurannya juga terserah, yang penting kalian bisa mempraktikkan gerakan servis bawah permainan bola voli. Kemudian tugasnya didokumentasikan atau divideokan. Nah, divideokan, kemudian videonya diupload di YouTube boleh, Google Drive boleh, Instagram boleh, TikTok juga boleh, Facebook boleh, dan lain-lainnya. Yang penting ketika mengambil, nanti yang kita butuhkan, yang saudara-saudara kirim adalah tautannya atau linknya. Nah, nanti yang penting saya bisa melihat atau membuka link yang saudara-saudara kirimkan. Kemudian teknis tugasnya nanti saudara silakan melakukan servis bawah sebanyak 5 kali, kemudian didokumentasikan, kemudian hasilnya diupload atau diunggah pada YouTube boleh, Instagram boleh, Facebook boleh, TikTok boleh, Google Drive juga boleh, dan OneDrive juga boleh, terserah. Yang penting saya bisa mengakses video tersebut. Kemudian nanti silakan linknya dikirimkan pada LMS Silena yang sudah saya sediakan. Dan sebelum mengerjakan tugas atau dalam pembelajaran ini, kalau masih ada materi atau teknik-teknik yang saudara-saudara semua belum paham, silakan boleh ditanyakan,
Boleh ditanyakan melalui forum diskusi pada LMS Silena atau langsung pada WA Group agar nanti kalau pengen cepat respon, insya Allah cepat respon nanti di WA Group. Boleh di WA Group, tapi saya sarankan di WA Group saja ya, biar teman-teman yang lain juga bisa melihat dan mungkin punya permasalahan yang sama bisa diselesaikan di sana. Dan saya cukupkan pembelajaran saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.